Hadirin rahimakumullah, teman-teman semuanya, seorang profesor riset astronomi dan astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Jamaluddin pernah mengatakan bahwasannya perjalanan Rasulullah bukanlah perjalanan antariksa atau perjalanan menggunakan pesawat terbang antar negara dari Mekah ke Palestina. Pertanyaan mendasar mengenai peristiwa ini, bagaimana mungkin Rasulullah SAW melakukan perjalanan dengan sangat cepat yang dimana jaraknya sangat jauh saja jika ditinjau dalam perspektif sains. Jika kita lihat peristiwa ini dari pandangan sains, dalam ilmu fisika diketahui bahwa kecepatan tertinggi adalah kecepatan cahaya. Malaikat Jibril dan Buraq adalah makhluk cahaya, yang dimana tubuhnya tersusun atas poton-poton yang sangat ringan, yang karena itulah mereka dapat bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi. Lalu bagaimana Rasulullah SAW dapat melihat setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanannya? Sedangkan pada saat itu Rasulullah bergerak dengan sangat cepat. Ustaz Chandra. Iya Ustazah. Saya ini sudah lama diam-diam memendam rasa kagum kepada salah satu ustadz di sini, Ustaz. Spill dong Ustazah, boleh tahu nggak? Dan alhamdulillah ustadznya juga berada di sini juga, Ustadz. Oh, udah hadir ustadznya. Oke. Ustazah. Ya Ustadz. Kalau boleh saya tebak. Ya Ustadz. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Aan Rukmana Ustazah ya? Betul? Kok Ustadz tahu sih? Kita memiliki kekaguman yang sama pada sosok manusia yang sama Ustazah. Teman-teman, guru kita Al-Ustadz Dr. Aan Rukmana adalah seorang guru yang beliau diberkahi dengan lisan yang mana segala yang terucap dari lisan beliau tidak lain adalah cinta dan pengetahuan. Malam ini beliau akan menyampaikan apresiasi beliau kepada para pemenang lomba sekaligus menyampaikan kajian singkat mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Kepada Al-Ustadz Dr. Aan Rukmana, min fadlikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-solihin ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai Mudirul Ma'had Kiai Jahid Purnawibawa yang alhamdulillah beliau sampai malam hari ini dan insya Allah selanjutnya juga Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan aktivitas yaumiyahnya untuk memimpin pondok pesantren yang Masya Allah tiap hari makin besar, terus besar dan terus besar. Maka dari itu kita sama-sama doakan mudir kita yang sama-sama kita cintai, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan di dalam mendampingi kita semua. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah dulu untuk kesehatan beliau, karena belum lama ini juga beliau baru sembuh Ustadz ya, dari sakit yang lama selama 2 bulan kalau tidak salah sakitnya. Untuk kesehatan mudir yang sama-sama kita cintai, untuk keistiqomahannya, ketawaduannya, kesabarannya, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh panitia, kepada Ustadz Chandra, kepada Ustazah Elsa, juga kepada adik-adik semua yang tadi, kepada anak-anak yang sudah menjadi contoh serta teladan di dalam menyampaikan sejarah serta nilai-nilai Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini Ustadz ingin sedikit menyampaikan, kalau ibarat botol itu ya Ustadz sampaikan penutupnya sajalah, tutupnya gitu. Pertama-tama anak-anakku, hidup dimanapun itu selalu dengan satu cara pandang kita tentang hidup. Allah pernah menyampaikan sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ustaz ulangi lagi, tolong anak-anakku ingat-ingat ayat ini. Allah mengatakan tentang diri Allah sendiri, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah adalah titik alfa dan omega. Allah adalah titik awal sekaligus titik akhir. Awal sekaligus ujung, yang kelihatan juga yang tidak kelihatan. Itu artinya apa anak-anak? Ditegaskan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebetulnya penegasan terhadap ayat tadi. Allah di awal, di akhir, yang nampak dan juga yang tersembunyi. Maksudnya apa Ustaz? Begini. Kita kadang-kadang hidup itu kan selalu dikuasai oleh perasaan. Dan ingat, Rasulullah ketika melakukan Isra dan Mi'raj dalam suasana batin yang huzn, maka disebut sebagai amul huzni, kesedihan yang luar biasa. Tetapi kemudian diperintahkan oleh Allah melakukan perjalanan. Ingat, Asra dijalankan. Dari satu titik, dari titik mana? Mekah. Satu titik. Artinya titiknya tetap titik yang baik. Diperjalankan terus jalan sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Aqsa itu artinya masjid yang paling jauh. Jadi bukan masjid yang dekat itu. Masjid yang jauh dari mana? Kalau dihitung dari Mekah. Jauh itu. Perjalanan terus ke satu titik lagi. Kemudian dari titik Masjidil Aqsa itu ditaikkan oleh Allah kemana? Ke Sidratul Muntaha, naik ke atas lagi. Sidratul Muntaha, kenapa disebut Muntaha? Karena kita itu tidak bisa melihatnya saking terlalu jauh. Al-Muntaha, makanya ada kelas di HI. Jadi kalau di HI itu paling jauh itu. Al-Muntaha jauh sekali. Itu artinya apa? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mudirul Ma'had, bahwa hidup ini selalu ada dua dimensi tadi. Dimensi yang disebut sebagai dimensi horizontal. Dimensi yang kelihatan. Dimensi yang kasat mata. Jadi kita itu bisa kelihatan nih. Pakaiannya, bajunya, pecinya, jilbabnya, kelihatan. Tetapi ditegaskan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ada yang namanya dimensi batin dengan melakukan Mi'raj Rasulullah. Batin, hal batin. Nah saat ini anak-anakku, kita itu hidup di era di mana dimensi batin seringkali dianggap tidak ada. Kita itu hidup di era di mana urusan-urusan batin dianggap tidak ada. Ustaz bisa beri contoh. Misalnya hari ini, saat ini sedang ada perang. Kalau ada pengen tahu, anak-anak pengen tahu. Perang antara Rusia dengan Ukraina di Eropa Timur sana. Anak-anakku tahu kenapa ada peperangan? Dalam satu hari ada sekitar 124 nyawa melayang. Hari ini udah banyak, udah hampir mungkin 1000 nyawa melayang. Hari ini. Dengan apa itu? Dengan apa mereka perang? Dengan ilmu pengetahuan. Apa sih ciri ilmu pengetahuan itu? Teknologi.
Cirinya apa? Fisik, ditampakkan, sesuatu yang kelihatan. Tetapi kenapa kemudian terjadi perang? Karena ada yang hilang pada diri manusia. Apa itu? Mahabbah, cinta, kebaikan, batin, itu yang hilang. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj sekali lagi jangan hanya dipahami satu dimensi saja, Isra saja. Tetapi pahami dimensi Mi'rajnya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Maka ada adekku ya, yang memang insya Allah anak-anak semua nih kelas 1 sampai kelas 6 yang sama-sama kita juga cintai, kita doakan selalu, jangan lupa pesan ini. Tolong jangan lupa dimensi batin. Dan dimensi batin itulah sumber akhlak. Dimensi batin itulah sumber nilai-nilai. Memang tidak kelihatan, tetapi kalau dimensi batin hilang, semuanya akan hilang. Maka ada pepatah mengatakan, when character is lost, everything is lost. Kalau akhlak itu hilang, semuanya akan hilang. Kenapa akhlak itu hilang? Karena dimensi batinnya sudah hilang. Nah, di pondok pesantren ini insya Allah anak-anakku kita dilatih untuk memahami dimensi batin. Makanya kalau mau di rumah sering menyampaikan tentang akhlak, tolong dipahami betul. Makanya kenapa anak-anak di majlis ini tolong kita harus bijaksana mendengarkan. Kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan idalam takun aliman natikon fakun mustami'an wa'ian. Kalau engkau belum bisa menjadi pembicara yang baik, jadilah pendengar yang baik. Karena pendengar yang baik suatu saat akan menjadi pembicara yang baik. Dan sumber kebijaksanaan akan datang oleh orang yang mau belajar. Dicirikan oleh orang yang mau mendengarkan. Itu penting. Orang mendengarkan itu nih hatinya pasti bersih. Tidak sok tahu. Itu penting nak. Maka sekali lagi tolong jangan pernah mengabaikan dimensi batin. Kenapa kita juga seringkali berdoa? Kenapa membaca sholawatan? Sholawatan dalam Islam bukan semata-mata lagu. Ingat itu. Sholawatan dalam Islam adalah simbolisasi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Itulah makna dari sholawatan. Sebagaimana pecinta kepada yang cintainya selalu kangen memanggilnya. Dengan apa? Bukan dengan kata-kata, tapi dengan hati. Ingat itu. Makanya kajian tentang batin itu kajian hati. Dan hati kita itu ada 4 level. Nah ini penutupnya dari Ustadz ya. Anak-anak tolong diingat-ingat. Ada 4 level. Yang pertama hati yang biasa. Itu namanya sodar. Sodrun itu hati yang biasa. Ini sodar. Dada kalau bahasa kita mah. Orang yang level hatinya baru sodar. Itu lebih senang melakukan apapun kalau kelihatan. Contoh nih, nak, kamu ke masjid rajin supaya kelihatan ustadz rajin. Nah itu. Kamu ke kelas rajin supaya nanti dilihat orang rajin. Itu levelnya level hati, pintu awal bolehlah. Tetapi melakukan kebaikan semata-mata karena orang lain, itu level yang level sodar, dada luar. Tapi ternyata Allah memberikan kita hati yang lain. Yang kedua yang namanya kolbun. Bukan kalbun ya, kalbun anjing. Tapi kolbun. Kolbun itu artinya apa? Hati tetapi ingat suka bolak-balik. Kadang-kadang ke masjid karena orang lain, tapi kadang-kadang karena diri sendiri. Itu levelnya kolbun itu hatinya. Masih bolak-balik. Tetapi lebih baik daripada hati level sodar. Tengah malam bisa tahajud, tapi kadang-kadang enggak. Itu masih kolb. Bolak-balik. Tetapi ternyata yang paling baik adalah hati yang level ketiga. Yaitu apa? Namanya fuad. Jadi fuad itu level hati yang ketiga. Itu lebih banyak cahayanya daripada gelapnya. Lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya. Jadi kalau anak-anakku lihat ada sampah di depan kalian, ada ustadz nggak ada ustadz, ambil. Kenapa diambil? Bukan karena takut ditegur ustadz, bukan. Karena kita tahu Allah selalu melihatnya. Dia ambil itu sampah. Itu hati yang hatinya sudah level, namanya level fuad.
berdoa benar-benar tengah malam. Besok mau ujian, baca doa, ya Allah tolong mudahkanlah ujian saya. Itu level-level fuad. Yang keempat, level hati yang keempat adalah lub. Jamaknya albab. Makanya kenapa ada istilah lub? Lub itu adalah hatinya para ulama yang selalu menangis ketika mendengar kepedihan orang lain. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun menangis, dia pun ikut menangis. Itulah hatinya lub para ulama. Hatinya selalu ingat Allah dan hanya Allah yang diingat oleh hati pada level lub. Makanya kenapa ulama-ulama di Islam disebut sebagai ulul albab. Ul itu adalah orang yang memiliki albab dari lub, artinya orang memiliki hati. Ini penting ini anak-anakku. Belajar ilmu hati. Kalian bisa pandai menciptakan nuklir, menciptakan macam-macam. Tetapi kalau kalian tidak punya hati, perang dunia ketiga sudah di depan mata. Kenapa itu terjadi? Karena manusia di mana-mana sudah mulai melupakan dimensi batin. Padahal Allah mengatakan di awal tadi saya katakan, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dimensi batin sudah dilupakan, maka krisis akan muncul di mana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Usah tutup dengan 4 hati tadi. Mudah-mudahan anak-anakku, apa yang kita lakukan malam ini ketika pulang itu mengingatkan kita untuk mengasah hati kita bukan hanya pada level sodar, tetapi juga kalbun, fuad, sekaligus sampai pada level lub tadi. Amin amin ya robbal alamin. Demikian sedikit sarah dari Ustadz mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf Mudirul Ma'had kalau ada yang kurang. Terima kasih banyak atas kesetiaannya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron Ustadz Dr. Aan Rukmana atas kajian ilmu yang sangat bermanfaat dan juga inspiratif. Tadi ada yang saya tulis, sholawat merupakan simbolisasi cinta. Sebab pecinta yang sejati ialah yang selalu merindu kepada yang dicintainya. Bagaimana kalau kita sholawatan lagi? Ustaz Chandra? Ustaz Chandra? Setuju Ustazah. Ya, kita sholawatan lagi yuk. Salawatan lagi. Sallu ala Muhammad. Adimi salat ala al-habib Muhammad faqbuluha hatman bi khairi taraddudin a'maluna bainal qubut wa raddiha inna ala al-habib Muhammad Adimi salat